karena tanda-tanda kiamat ya. Jadi ada dari golongan kita pun umat Islam yang hanya percayanya pada Allah, tapi tidak percaya pada Nabi Muhammad, ngejalanin syariatnya separoh ya. Percaya pada Allah sebagai Tuhan tapi nggak percaya Nabi Muhammad, nggak percaya dengan kemuliaan Nabi. Jadi dianggapnya manusia biasa seperti kita pada umumnya, sehingga mereka ini menolak hadis-hadis tentang syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menurut mereka yang berhak menentukan masuk neraka ataupun surga adalah Allah. Ya benar, kalau secara tauhid jangankan neraka sama surga, kehidupan kita di dunia aja yang nentuin adalah Allah. Tapi Allah kan memberikan dalam tanda kutip ya mandat kepada orang-orang tertentu. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad bukan orang satu-satunya yang bisa menolong seseorang yang harusnya tadi masuk neraka bisa masuk ke dalam surga. Anak juga bisa nolong orang tua, guru bisa nolong murid bisa nolong gurunya misalnya, dan sebagainya. Nah, syafaat itu syafaat kecil, pertolongan kecil, mandat kecil. Nah, Allah memberi mandat yang paling besar, wewenang yang paling besar, yang kita sebut dengan istilah syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, yaitu syafaatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada di antara golongan kita ngakunya Islam tapi nggak percaya dengan syafaat ya. Nah, orang-orang yang mendustai kenabian ya, mendustai kerasulan, tidak membenarkan Nabi, maka orang tersebut masuk dalam golongannya Abu Jahal. Naudzubillah. Seperti biasa kita baca dulu ayatnya. Dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi apa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanat nun mati ketemu kaf, ifanya abad, condong ke ing ya, langsung aja. Hurufnya 2, qaf sama kaf. Jadi nggak semua ikhfa itu ya, yang itu cuman qaf sama kaf. Kanat illa soy, yang udah bisa monyong shotnya monyongin, ada taswir suara seperti siul burung. Soy hatta illa soyhatau, masukin idgham diguna, patatain ketemu waw. Soyhatau wahidatan, nah ini ifanya ausat, fathatain ketemu fa, ifanya ausat antara en sama eng, kuda-kudanya en menuju eng, jadi bibirnya berubah. Wahidatan tan wahidatan faidahum. Kenapa? 1 2 3. Kanat illa sayhatan wahidatan faidahum. Mundur ya, nggak boleh dari hum, mundur 2 kata hum, 1 kata faidah. Faidahum jami'ul, masukin domatain ketemu lam, idgham bila guna. Idgham memasukkan bila guna dengan tanpa dengung, jadi jangan didengungin, jangan ditahan, cukup dimasukin aja. Jami'ul ladaina
haknya tipisin. Muh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdu. Jadi bukan muhdorun, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu hak gede ya. Muhborun, Ar-Rahman, Ar-Rahim, nah bo-nya gembungin, pipinya digembungin. Muhbo, walau bo. Jadi bukan muhda ya. Kalau mesem merenges, nah itu dal. Muhda, ini dal. Kalau bo, pipinya gembung. Muhbo, walau bo, ghairil mautu, walau bo. Ladaina muhbo, ladaina muhborun. Dari faidahum, naik nafas 1 2 3. Faidahum jami'un ladaina muhborun. Fal yauma, hati-hati lamnya jangan dipantul ya. Lam gak punya kol-kolan. Jangan fal, alham gak boleh. Fal bersih, alham, fal yauma latu. Nah sama zo juga dimonyongin. Tuh bukan tuz. Kalau tuz zai, kalau zo tuh ya. Azim bukan azim. Kalau azim zai. La tuzlamu nafsu. Ifa biasa, domatain ketemu sin ya. Ifa biasa. Nafsu syai, shinnya tebelin. Ujung lidah taruh di langit-langit yang keras. Syai ya. Nafsu syai'au, masukin idgham biguna, patahin ketemu wau. Syai'au wala tujzaun. Tarik nafas 1 2 3. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'au wala tujzaun. Mundur wala pantul kol-kolannya kol-kola sugro berada di tengah bacaan. Wala tujzauna illa, lanya matobi'i ma sama matobi'i 2 harokat. Kuntum, nah nun mati ketemu ta, ifanya akrob condong ke an. Ma kun, jadi jangan kung, jangan ang ya. Kalau ang buat kob sama kaf. Ma kuntum ta'malun. Baik apa? 1 2 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Baik, diulang, baik nafas dari ta'awud. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik nafas 1 2 3. Yang kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum. Mundur, tarik nafas 1 2 3. Wa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Tarik nafas 1 2 3. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzaun. Mundur. Wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Di
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Masih menceritakan tentang kelompok-kelompok barisan-barisan di akhirat. Pada sebelumnya ada kelompok yang masuk ke surga ya, dengan panji-panji kebesaran dari Rasulullah, terus kemudian para sahabat dan juga orang-orang pilihan. Selanjutnya yang kita bahas sekarang yang masuk neraka. Nah, kemarin di antara kelompok ya yang masuk neraka yaitu kelompoknya Fir'aun, yang masuk dengan orang-orang yang sombong, pembesar-pembesar yang angkuh. Lalu kemudian ada anaknya Nabi Adam yaitu Qabil ya, yang membawa rombongan orang-orang yang pernah membunuh atau pernah membuat kezaliman. Lalu kemudian Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi yang dia dulu itu awalnya bergabung bersama Rasulullah, berdamai dengan orang Islam, tapi di kemudian hari dia berkhianat, justru memusuhi umat Islam. Jadi mendustakan kebenaran agama Islam dan juga mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab ini masuk neraka bersama rombongannya, yaitu orang-orang yang mendustakan kebenaran. Summa yunaduna, kemudian dipanggillah kembali, berserulah para malaikat, aina Abu Jahlin ibnu Hisham, mana Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal itu nama aslinya Umar ya, Umar bin Hisham. Dipanggil Abu Jahal karena saking bodohnya dia nyembah berhala itu. Jadi Abu Jahal itu sebutan dari orang Islamnya Pak ya. Aslinya bukan Abu Jahal, dulu Umar bin Hisham, ini masih pamannya Nabi ya. Itu panggilannya adalah Abul Hakam, bapaknya hukum. Jadi orang-orang dulu itu minta fatwanya itu sama Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu dulu terpandang ya, karena ya dari suku Quraisy juga, dari bangsawan, dan presidennya Mekah saat itu ya, di zaman Nabi presidennya adalah Abu Jahal. Nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Aslinya bukan Abu Jahal, Abul Hakam. Abu itu bapak ya, Hakam itu orang yang menetapi hukum. Jadi saking orang minta nasihat kepada Abu Jahal, sampai-sampai beliau dijuluki Abul Hakam. Jadi bapaknya hukum. Jadi kalau orang Arab tuh punya ya julukan lah bahasa kita gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika didakwahin sama Nabi untuk menyembah Allah, untuk meninggalkan berhala, dia malah menolak. Bahkan tidak sampai di situ, dia ikut memusuhi Nabi, dia menentang dakwahnya Nabi. Makanya umat Islam kemudian yang mendukung Nabi tidak lagi menyebutnya dengan panggilan Abul Hakam, tapi dipanggil dengan Abu Jahal. Bukan bapaknya hukum lagi, bukan bapaknya kecerdasan, bapaknya kepinteran, tapi Abu Jahal artinya bapaknya kebodohan. Yes. Wayatuna, dipanggillah tuh Abu Jahal bihi dengannya, fayajtami'u, maka berkumpullah orang-orang indahu di sisinya Abu Jahal. Siapa yang berkumpul nih bersama Abu Jahal nanti? Kulluman, yaitu setiap orang, lam yu'min, yang tidak beriman, birrusuli, kepada utusan-utusan Allah, walam yusaddiq, dan tidak membenarkan bihim, kepada mereka. Jadi orang-orang yang nggak mau beriman pada Rasulullah, maka orang-orang tersebut dikumpulin bersama Abu Jahal. Ya, karena ada orang yang beriman kepada Allah tapi nggak beriman pada Rasulullah. Ya, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau yang sekarang sih mayoritas Yahudi Nasrani udah juga nggak nyembah Allah ya. Tapi masih ada segelintir kelompok, khususnya Yahudi ekstrim ya, Nasrani ekstrim, yang dia masih nyembah Allah, sholat masih, cuman kagak mau mengakui Nabi Muhammad. Ya, ini sama kayak di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu Yahudi Nasrani yang memerangi Nabi itu adalah mereka-mereka yang
nggak mau menerima Nabi. Nyembahnya mah Allah, tapi nggak mau nerima Nabi gitu. Nah sekarang ya maaf, bukan cuma Yahudi Nasrani, karena tanda-tanda kiamat ya. Jadi ada dari golongan kita pun umat Islam yang hanya percayanya pada Allah, tapi tidak percaya pada Nabi Muhammad, ngejalanin syariatnya separoh ya. Percaya pada Allah sebagai Tuhan tapi nggak percaya Nabi Muhammad. Mungkin nggak ekstrim, tetap kalau syahadat mah dia syahadat bener, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi nggak percaya dengan kemuliaan Nabi. Jadi dianggapnya manusia biasa seperti kita pada umumnya kalau menurut paham-paham seperti itu. Sehingga mereka ini menolak hadis-hadis tentang syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memasukkan orang yang nanti harusnya masuk neraka bisa selamat ke dalam surga. Syariatnya Islam. Iya, dia syariatnya Islam. Cuman dia nggak percaya dengan kelebihan Nabi. Di antaranya itu syafaat. Karena menurut mereka yang berhak menentukan masuk neraka ataupun surga adalah Allah. Gitu. Ya benar kalau secara tauhid ya, jangankan neraka sama surga. Kehidupan kita di dunia aja yang nentuin adalah Allah. Tapi Allah kan memberikan dalam tanda kutip ya, mandat kepada orang-orang tertentu. Nah, rekomendasi pada orang-orang tertentu dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad bukan orang satu-satunya yang bisa menolong seseorang yang harusnya tadi masuk neraka bisa masuk ke dalam surga. Bukan satu-satunya, banyak ya. Orang tua ya yang dia sayang sama anaknya bisa nolong anaknya. Sebaliknya juga begitu, anak juga bisa nolong orang tua, guru bisa nolong murid bisa nolong gurunya misalnya, dan sebagainya. Nah, syafaat itu syafaat kecil, pertolongan kecil, mandat kecil. Nah, Allah memberi mandat yang paling besar, wewenang yang paling besar, yang kita sebut dengan istilah syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, yaitu syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada di antara golongan kita ngakunya Islam tapi nggak percaya dengan syafaat. Ya semuanya nafsi lah. Ya, amalnya yang bagus sih masuk surga, amal jelek masuk neraka. Ya benar kalau secara koridor hukumnya begitu. Tapi ada dispensasi khusus yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Nah ini masalah kepercayaan memang ya, masalah keyakinan. Memang kalau saudara-saudara kita yang beranggapan seperti itu ya susah. Orang doktrinnya dari gurunya seperti itu. Ya jangankan Nabi, orang ulama aja mereka gak percaya. Ulama punya karomah, ulama punya keistimewaan khusus, mereka nggak percaya, apalagi Nabi. Jadi dianggapnya syirik. Wah kalau begitu kamu menuhankan Nabi, menuhankan Muhammad, menuhankan Rasulullah. Itu anggapan mereka begitu. Nah, iya, nah ingkarus sunnah jatuhnya. Padahal enggak. Justru dengan kita bersolawat, dengan kita membaca kitab-kitab tentang Nabi ya, membaca riwayat maulidnya Nabi dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita itu benar-benar memposisikan Nabi Muhammad sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Solawat itu apa sih? Solawat itu kan doa. Iya kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya penting orang tahu arti solawat itu penting. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita terjemahin, Allahumma ya Allah sholli, berikanlah rahmat ta'zim. Jadi solawat itu artinya rahmat ta'zim ya. Berikanlah rahmat ta'zim ala Sayyidina, kepada pimpinan kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu kan doa, ya Allah berikanlah rahmat ta'zim. Sekarang namanya orang yang didoain berarti makhluk. Kalau sesuatu yang didoain berarti dia butuh doa. Sementara kalau Allah yang namanya Tuhan, ya nggak mungkin didoain. Yang namanya Tuhan nggak butuh doa. Jelas ya? Nah jadi lafadz sholawat itu justru menggugurkan status di mana Nabi Muhammad itu menjadi Tuhan. Nggak mungkin. Orang Nabi Muhammad didoain Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cuman kan kita nyebutnya sholawat.
Ya, kita nyebutnya ayo sholawat. Itu kalau diterjemah bebas, ayo doain Nabi Muhammad, begitu. Karena lafadznya Allahumma sholli alaihi sayyidina, ya Allah limpahkanlah sholawat, limpahkanlah rahmat takzim, limpahkanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan doa. Sesuatu yang didoakan atau orang yang didoakan pasti makhluk, nggak mungkin kholik. Ya kholik itu Allah ya. Nah yang menciptakan itu nggak mungkin didoain. Kalau Allah nggak mungkin kita doain. Masa kita doain mudah-mudahan Allah dilimpahkan rahmat dan nggak mungkin. Orang Allah yang memberikan. Ya, jadi dengan adanya sholawat itu memperkuat tauhid kita umat Islam. Dan ini salah satu kelebihan yang nggak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ya makanya orang Yahudi, orang Nasrani ya sesat. Kenapa? Karena mereka mengagungkan nabi mereka melebihi daripada posisi sebenarnya sebagai rasul. Akhirnya dianggaplah Nabi Musa sebagai Tuhan, Uzair sebagai Tuhan, Nabi Isa dianggap juga sebagai Tuhan. Dan ini nggak mungkin dilakukan oleh umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebodoh-bodohnya orang Islam, taruhlah nggak pernah ngaji, taruhlah kerjanya mabok judi, kalau ditanya siapa Nabi Muhammad, pasti dia bilang ya Nabi, Tuhan bukan. Sebodoh-bodohnya orang Islam. Ini yang membedakan. Jadi tauhidnya umat Islam gak usah dikhawatirin, apalagi berkaitan dengan syafaat. Makanya penting ya menerima kehebatan Nabi dan kekurangan Nabi, itu juga bagian dari syariat Islam. Jangan cuma nerima kelebihan Nabi doang. Nabi punya kekurangan juga, tapi kekurangannya Nabi itu justru jadi kelebihan buat umat Islam. Saya bolak-balik nyontoin, misalnya Nabi Muhammad nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak usah ditutup-tutupin. Emang bener nih Nabi Muhammad itu Nabiul Ummi, Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi jangan dianggap aib. Kalau zaman sekarang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, iya orang bingung, lu belum bisa baca, nggak bisa nulis. Iya zaman sekarang. Kalau zaman Nabi dulu, jangankan zaman Nabi, zaman orang tua kita, kakek nenek kita, zaman penjajah, itu yang nggak bisa nulis banyak, yang nggak bisa baca juga banyak, apalagi zaman Nabi. Jadi di zamannya saat itu orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya biasa, jamak aja, nggak ada masalah. Kalau sekarang iya, gitu loh cara berpikir tuh begitu. Tapi jangan kita tutup-tutupin, oh Nabi bisa baca bisa nulis. Sebab kalau kita bilang Nabi bisa baca bisa nulis, maka Quran berarti ciptaannya Nabi. Berarti Nabi Muhammad yang menulis Quran. Justru ketika kita melebihkan Nabi, maka ada masalah di situ. Ya, ada kriminalitas syariat di situ jadinya. Ya udah kita sikapin seperti biasa. Nabi memang Nabiul Ummi, cuman ketidak bisa bacaan Nabi membaca menulis itu bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah kelemahan, tapi justru sebuah kelebihan. Iya, skenario Allahnya begitu. Nabi pernah, namanya orang rumah tangga, Pak ya. Orang di rumah tangga kan suka berantem. Nabi pernah ketika Sayyidah Aisyah itu ketinggalan cincinnya di suatu padang pasir. Jadi Nabi lagi jalan sama Sayyidah Aisyah sama sahabat, saat itu rame-rame rombongan. Nah, Sayyidah Aisyah itu kan ditandu, ya ditandu, dibopong ini. Nah, Sayyidah Aisyah itu cincinnya jatuh di suatu jalanan. Nah, Sayyidah Aisyah ini istrinya Nabi nggak sadar kalau cincinnya jatuh. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan sahabat, Sayyidah Aisyah keluar dari tandu. Pas lagi istirahat tuh dia keluar dari tandu, jalan nyariin cincinnya, ditemenin sama pembantunya, pembantu Nabi Muhammad. Lah kebetulan pembantunya laki-laki. Pas Sayyidah Aisyah balik, ternyata tandunya udah kagak ada, orangnya udah pada jalan, dia nggak ke bawah. Akhirnya Nabi Muhammad bersama rombongan para sahabat sampai di Madinah. Ya, sejam 2 jam kemudian Sayyidah Aisyah baru nyampe. Wah, orang pada provokator, wah jangan-jangan selingkuh tuh Sayyidah Aisyah sama pembantunya Nabi Muhammad. Padahal pembantunya Nabi Muhammad itu nungguin supaya Sayyidah Aisyah tahu jalan pulang. Nah itu Nabi Muhammad 3 hari Pak ngediemin Sayyidah Aisyah. Hari pertama didiemin, ya. Nabi Muhammad nanya pada sahabat, gimana pendapat kamu? Ya kalau kata Abu Bakar bapaknya, ya kan? Ya dia mah pasti nggak mungkin selingkuh ya Rasul. Anak saya orang udah dapetin engkau, gitu. Mana mungkin dia selingkuh sama pembantu, ya kan?
Gimana Umar, gimana Sayyidina Ali, ditanyain sahabat semua. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang ya Rasul engkau kan nabi, udah ceraiin aja, cari aja perempuan yang lain. Sekarang juga cepet dapetnya. Jadi Nabi sendiri bingung. Hari pertama Jibril belum turun, bawain ayat, ya galau tuh Nabi itu galau. Hari kedua Jibril juga belum turun. Hari ketiga baru Jibril turun ayat at-thayyibina lit-thayyibat. Laki-laki yang baik itu diperuntukkan untuk perempuan yang baik-baik. Wat-thayyibati lit-thayyibin, dan perempuan yang baik-baik juga diperuntukkan kepada laki-laki yang baik. Wal khabisina lil khabisat, laki-laki yang buruk itu juga diperuntukkan untuk perempuan yang buruk. Wal khabisati lil khabisin, dan perempuan yang buruk itu juga diperuntukkan untuk laki-laki yang buruk. Nah, kan Nabi orang baik, Nabi orang soleh, berarti Nabi at-thayyibin. Ditegasin sama Allah at-thayyibin lit-thayyibat. Karena Nabi orang baik, maka diperuntukkan buat perempuan yang baik juga. Karena Sayyidah Aisyah orang baik, maka diperuntukkan kepada Nabi yang orang baik juga. Terjawab tuh. Datang Nabi, wahai istriku saya minta maaf. Tuh. Ini kan jadi contoh, nggak boleh ditutupin peristiwa itu, Pak. Jadi pernah Nabi itu juga dalam rumah tangganya cemburu, berantem bahasa kita. Cuman kan bedanya kalau kita kan nyap kalau berantem, wah dasar lo perempuan gitu. Yang bedanya begitu aja, Nabi mah berantem diem. Nah, iya. Nah, Nabi kemudian minta maaf, wahai istriku saya minta maaf karena saya terlalu cemburu, saya menduga kamu selingkuh. Dan Sayyidah Aisyah ketika ditanya kayak gitu, diomongin kayak gitu malah seneng. Ya saya malah seneng Rasul. Kalau orang Jawa sama Mas, saya mah seneng Mas, berarti sampean benar-benar cinta sama saya. Berarti sampean benar-benar sayang sama saya, lah buktinya cemburu. Ya kan berarti sayang, berarti cinta. Sayyidah Aisyah minta maaf juga, Pak. Nabi udah minta maaf, Sayyidah Aisyah juga minta maaf. Kata Sayyidah Aisyah, saya mohon maaf karena gara-gara cincin saya ketinggalan, saya cari sehingga saya tertinggal rombongan. Saya minta maaf. Nabinya minta maaf, Sayyidah Aisyah minta maaf, selesai urusan. Jadi kalau ada masalah rumah tangga harus begitu. Yang suaminya minta maaf, yang istrinya juga minta maaf. Lah kita enggak, main bener-beneran. Lakinya merasa benar, istrinya merasa benar. Nah itu kejadian seperti itu. Nggak boleh kita dustain. Wah Nabi mah rumah tangganya baik-baik terus sampai meninggal baik-baik, enggak. Namanya rumah tangga ya pasti ada pasang surut, ada kembang kempis nih, berarti begitu ya. Nah orang-orang yang mendustai kenabian ya, mendustai kerasulan, tidak membenarkan Nabi, maka orang tersebut masuk dalam golongannya Abu Jahal. Naudzubillah. Wa Abu Jahlin, dan adapun Abu Jahal itu qudamahum, berada di depan mereka ya, memimpin tuh Abu Jahal tadi. Yusakuna, kemudian dilemparkanlah mereka Abu Jahal dan orang-orang yang mendustakan Nabi ila jahannam, ke dalam neraka jahanam. Summa yunaduna, kemudian berseru lagi para malaikat, ditanyakan lagi, ainal Walid, mana Walid ibnu Mughirah, anaknya Mughirah ya. Mana Walid bin Mughirah? Fayatuna, maka didatangkanlah bihi dengannya, jentami maka kemudian berkumpullah indahu di sisinya, pada si Walid Mughirah ini ya, al-muhtaqiruna, orang-orang yang suka menghina, lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Orang-orang yang suka menghina orang miskin, orang fakir, dikumpulin bersama Walid. Al-Walidu, dan adapun Walid bin Mughirah ini qudamahum, berada di depan mereka ya, memimpin mereka. Yusakuna, kemudian digiringlah Walid bin Mughirah ilan nari, ke dalam neraka. Walid bin Mughirah ini orang kaya ya Pak ya, orang hebat, bangsawan, dermawan, tapi kalau ngasih orang suka nyela. Jadi di Mekah itu salah satu orang yang kaya itu Walid bin Mughirah ya. Walid bin Mughirah ini salah satu orang kaya di Mekah. Nah Walid bin Mughirah ini kerjaannya itu ngasih orang, hobinya itu nyantunin orang. Tapi kalau ngasih duit, ngasih makanan, itu sambil ngejelekin orang itu. Ibarat apa kalau di film tuh Bang Madit. Oh ya, film Bang Madit tuh. Jadi kalau ada orang miskin nih, dikasih duit, tapi sambil dicela, dasar lo miskin.
Dikasih duit tapi sambil nyela, dasar lo miskin. Dikasih makanan, dasar orang susah lo. Tapi baik, ngasih tapi nyela. Nah ini Walid bin Mughirah. Nah orang yang kayak begini juga masuk neraka. Ya, hati-hati makanya kalau udah ngasih jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. Kadang-kadang kan kita kan maaf ngasih orang itu karena ada maunya. Nah, ada maunya, ada dendam, ntar suatu saat bungkit lagi gitu. Gak boleh ngasih, ya ikhlas sudah. Ya. Nah Walid bin Mughirah ini kalau ngasih itu suka mungkin suka ngejelekin orang. Ngasihnya jadi bukan karena pengen dapat pahala ibaratnya gitu ya, tapi supaya dipuji orang sebagai orang kaya. Sampai-sampai turun tuh ayat Al-Maun itu. Ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah itu gara-gara Walid bin Mughirah. Ya, jadi dia ngumpulin anak yatim, satu Mekah dikumpulin. Disantunin sama dia. Wah. Tapi dikatain semua. Dasar lo yatim, dasar lo miskin. Jadi ada orang kayak gitu tuh, ada dari zaman Nabi ada. Turun tuh ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kamu orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang mereka itu adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Ya, dan seterusnya ya, doa mau miskin dan seterusnya. Nah, itu ayat turun gara-gara Walid bin Mughirah. Ya, dia senang ngasih orang, baik sama orang, tapi tujuannya supaya orang-orang anggap dia kaya, nganggap dia sebagai orang yang dermawan. Ya. Kenapa? Karena ketika dia ngasih justru malah mencela orang-orang tersebut. Nah ini Walid bin Mughirah juga masuk ke dalam neraka. Sumayunaduna, kemudian dipanggil lagi, berseru lagi malaikat, aina imru'ul qais. Ini ada yang baca Imru'ul Qais, ada yang baca Amru'ul Qais ya. Imru'ul Qais atau Amru'ul Qais sama aja, itu nama orang ya. Wayatu maka mendatangkanlah tu malaikat bihi dengannya, muswaddal wajhi, dengan bentuk orang yang hitam mukanya. Ya, jadi Imru'ul Qais ini dibentukin dengan muka yang hitam. Fayajtami'u, maka kemudian berkumpullah indahu di sisinya. Siapa yang berkumpul? Asyu'ara, yaitu para pemusik, para penyair yang doyan-doyan nyanyi, doyan joget ya. Wa Imru'ul Qais, dan adapun Imru'ul Qais itu qaddamahum, berada di depan mereka, memimpin mereka. Yusakuna, kemudian digiringlah mereka tadi ilan nari, ke dalam neraka jahanam. Sama ya. Jadi Imru'ul Qais ini salah satu anaknya raja ya di kerajaan Yaman, yang kemudian dia pindah ke Mekah ya. Jadi di Mekah itu kan memang rata-rata orang-orang Yaman ya. Jadi cikal bakalnya Mekah itu dari penduduk Yaman, karena Nabi Ismail itu dulu pas lagi menghentakkan kakinya kemudian keluar sumur Zam-Zam ya, itu banyak orang-orang dari Yaman yang singgah di situ. Nah, dagang, mereka dagang ke Syam, dagang ke Mesir, lewatnya Mekah, makanya kumpul lah mereka di sana. Nah, makanya penduduk Mekah asli itu memang udah campuran. Ya, aslinya dulu Mekah nggak ada orang. Ya, maka yang hadir di situ adalah campuran-campuran dari bani-bani yang lain, dan yang paling banyak adalah orang dari Yaman. Nah, Imru'ul Qais ini orang dari Yaman aslinya, tinggal di sana, dia orang kaya karena anak raja ya. Nah, kerjaannya itu kalau bahasa kita kalau zaman sekarang tuh dangdutan, bikin konser, nyanyi-nyanyi sambil mabok-mabokan. Nah, orang-orang yang seperti itu juga nanti ya kumpul sama Imru'ul Qais di neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, yauma nad'u, hari di mana kami memanggil kullu unasin, setiap manusia, bi imamihim, dengan imam mereka, dengan pemimpin-pemimpin mereka. Al-ayah. Jadi Allah sendiri udah negesin tuh, nanti di akhirat akan dipanggil semua manusia sesuai pimpinannya. Ya, jadi ntar jangan kaget, kita harus tahu kita dipimpin sama siapa. Nah, tinggal cari pasnya tuh, blok mana tuh. Dan takutnya kan gak ketemu Pak Haji, orang miliaran triliunan begitu. Iya kalau ketemu saya. Ya, jadi nanti setiap orang baik yang masuk neraka atau masuk surga itu ada pemimpinnya.
Makanya disebutin dalam surah Az-Zumar ya, wasiqal ladina taqau, wasiko dan digiring alladzina orang-orang ittaqau yang dia bertakwa pada Allah, ilal jannati ke dalam surga, zumaron dengan berbondong-bondong. Jadi nanti kita dimasukin ke dalam surga itu sesuai pimpinan masing-masing, bareng-bareng. Sama, yang masuk neraka pun sama. Ya orang yang masuk neraka juga berbondong-bondong. Makanya imam-imam dalam ilmu tasawuf ya, itu mengatakan sekalipun kita minim ilmu pengetahuan agama ya, tapi kalau masalah kesolehan usahain berjamaah ya. Itu ulama-ulama tasawuf tuh ngomongnya begitu. Walaupun kita minim ilmu, baca Quran mungkin kita kurang bisa, kurang bener, mungkin kita tahlilan yasinan juga bacanya belegak-belegok misal gitu, sholat juga mungkin kita berantakan. Nah khusus untuk kesolehan, menurut ulama-ulama ahli tasawuf, banyakin berjamaah. Jadi kalau bisa, kalau baca Quran tuh berjamaah, bareng-bareng, baik yasinan misal gitu ya, tahlilan dan sebagainya, zikiran juga begitu, istighosahan gitu ya, tahlilan, termasuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumaro. Karena nanti orang masuk surga itu berbondong-bondong. Namanya berbondong-bondong itu gak kelihatan Pak yang jelek, tergantung yang mimpin. Iya, ibarat jeruk satu keranjang, satu karung. Ada yang bonyok, ada yang busuk, bonyok 2, busuk 3. Ya orang kagak milih-milih, sekeranjang sekarung ya itu yang dibayarin. Jadi yang bonyok ngikut, yang hancur juga ngikut, yang jelek ngikut, gara-gara ada yang bagus. Makanya sampai-sampai ulama-ulama tasawuf itu gedek-gedek lah, geleng-geleng kepala kalau ada orang awam kok berani melakukan ibadah, melakukan suatu kesolehan sendirian, sholat sendiri kok berani banget. Emang ilmunya udah semana? Baca Fatihah berantakan, ya, sholatnya asal-asalan. Nah ini pesan ya sekali lagi. Jadi kalau bisa kesolehan kita lakukan dengan bareng-bareng ya, supaya nanti itu juga ke bawah sampai di akhirat. Karena orang yang salah gitu ya dalam membaca suatu bacaan, misalnya salah dalam berzikir misalnya, itu bisa dihapus, bisa diangkat dengan kebenaran yang dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi sholat kita misalnya mungkin baca bismillahirrahmanirrahimnya salah, tapi ada makmum lain yang baca bismillahnya benar. Gara-gara bacaan bismillah makmum lain yang benar itu, akhirnya satu kelompok tuh, satu jamaah itu diangkat semua. Itu begitu, fadilahnya jamaah tuh begitu. Ya termasuk tadi misalnya kita baca yasinan bareng-bareng, tahlilan bareng-bareng. Mungkin kita kalau zikiran biasa banyak salahnya. Subhanallah wa bihamdihi, mungkin kita nggak tahu hati pisang gede. Berhubung kita berjamaah bareng-bareng ya, ada orang-orang yang bacanya pasti benar. Lah abang aja orang banyak salah semua, emang blow on semua apa ya kan? Ya pasti ada benernya lah gitu ya. Mungkin pas subhanallahnya kita benar ya, wa bihamdinya mungkin dia salah, tapi kan subhanallahnya benar. Orang lain mungkin subhanallahnya salah ya, wa bihamdinya benar dan seterusnya. Jadi saling melengkapi ibaratnya gitu. Nah makanya jangan sampai ninggalin jamaah. Makanya kalau ada orang bodoh, orang awam kok ninggalin jamaah, sholat sendirian, baca yasin sendiri, ya apa-apa sendiri, itu songong namanya. Sampai-sampai jadi guyonan ya, guyonan santri itu di pondok ya Pak. Di pondok tuh kalau ada santri telat, ini jamaah kita di sholat bubar nih ya kan, ada orang datang, santri datang nih satu, itu jadi guyonan buat kita. Wah hebat banget loh, ngadepin Allah sendirian gitu. Ya coba dibayangin Pak, Bapak ngadep lurah misalnya gitu ya, ngadep kades, nggak mungkin sendirian, coba berani nggak? Pasti ngajak temen. Kenapa lo dipanggil lurah? Ya kan? Nggak usah ada minjem duit lah sama saudara, temenin gue yuk, ngapain minjem duit masih bulan. Lah ngadepin Allah sendirian lo berani banget. Orang ngadepin manusia aja kadang-kadang kita manggil temen. Jadi nggak usah khawatir ya, selama kita berjamaah, selama kita kumpul bareng, insya Allah semua amal ibadah kita tuh digabungin sama-sama. Pun sebaliknya, jangan coba-coba kumpul-kumpul sama orang kagak bener. Siapa yang tahu ketika kita diangkat tuh nyawa kita, ditarik tuh dari badan kita, roh kita itu, emang kita tahu. Seandainya pas kita lagi kumpul sama orang kagak bener, coba bayangin, nauzubillah.
Ada orang lagi kumpul, pas kebetulan diajak dong, main yuk sama siapa? Teman-teman. Orang ini misalnya nggak mabok, datang nggak mabok, nggak minum dia. Tapi teman-temannya pada mabok, teman-temannya pada minum misalnya gitu, sambil nyetel dangdut misalnya gitu. Ini orang, nauzubillah, seadanya dicabut nyawanya di situ, mati di situ. Ya ini kan bakal dikumpulin sama orang-orang yang kagak bener. Nggak ada yang tahu usia kita tuh sampai kapan. Ya harapan kita mah pengennya matinya pas lagi sholat kan begitu, mati pas lagi yasinan gitu kan, keren lah gitu, walaupun nyusahin orang juga. Mati lagi tahlilan bisa gitu, mati lagi zikiran. Ya kalau kita pengen seperti itu ya udah capek-capekin deh ibadah lah. Kadang kita tuh suka kebalik, ngomongnya pengen mati dalam keadaan ibadah, tapi giliran lagi sakit lagi susah malah kagak mau ibadah. Ini introspeksi nih. Ya kan apa nih, kita kadang-kadang kalau ditanya misalnya lagi males ya, misalnya nggak mau jamaah gitu ya, kenapa yang capek, padahal kalau ditanya mau nggak mati dalam keadaan ibadah, mau. Tapi giliran capek kagak jamaah, giliran capek kagak ngaji, giliran sakit kagak jamaah, giliran sakit kagak ngaji, terus mati dalam keadaan ibadahnya kapan? Lah justru kan ketika kita sakit, ketika kita capek, itu ibadah tuh. Barangkali nanti pas dalam capeknya kita, dalam sakitnya kita, pas ibadah, nah mati, cakep. Makanya ulama-ulama itu sakit aja masih ngajar, Pak. Sakit masih ngajar. Kenapa? Mereka berharap mati dalam keadaan ngajar. Belum lama tuh siapa tuh yang di Banten ya? Ada tuh kiai tuh, lagi ceramah maulid itu, lagi nerangin. Nah kan ada belum lama tuh, meninggal. Dan banyak ya kayak model kayak gitu. Itu yang diharapin orang. Saya yakin dia pasti tahu kalau dia dalam keadaan kurang sehat, tapi dipaksain buat ngajar, dipaksain buat dakwah, dipaksain buat ceramah, karena memang tujuan kita itu mati dalam keadaan ibadah. Makanya orang-orang alim itu sekalipun sakit jalan dia. Imam kita, ya, Imam Syafi'i, saya sering cerita tuh ya, itu beliau punya penyakit ambeien. Ya kalau ambeiennya lagi kumat itu parahnya minta ampun, Mbak. Dan menjelang akhir hayatnya, menjelang wafatnya itu lagi parah-parahnya sakit ambeiennya Imam Syafi'i, sakit wasinnya Imam Syafi'i. Itu sampai pelana kudanya itu bercak darahnya tembus. Ya, jadi sampai pelana kudanya aja bercak darahnya tembus. Itu masih ngajar, bayangin. Bela-belain datang ke jamaah bilang ngajarin orang. Dan gak sedikit ketika orang bertamu ke rumah beliau, nanyain suatu hadis, nanyain suatu masalah fikih, beliau langsung duduk untuk menghormati ilmu yang ditanyakan. Tuh sampai segitunya. Nah kita maaf kadang-kadang yang katanya pengen mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan husnul khotimah, justru pas lagi sakit, pas lagi capek, nggak mau ibadah. Makanya nih pesan saya nih ya, karena emang setan mainnya di situ, Pak. Orang kalau sakit kan malas ibadah, apalagi kalau udah tahu ilmunya, ntar aja kodok. Itu bahaya juga itu, ntar aja kodok sekalian. Iya kalau kita masih hidup, kalau mati, ya ninggalin ya kan. Nah, iya. Makanya jangan sampai. Ya pas lagi sakit tuh diinget-inget tuh ya. Usahain sholat tuh deh, walaupun mungkin sholatnya nggak sempurna. Ya sholat dihormati waktu, nanti sembuh kita kodok. Jadi jangan mentang-mentang boleh dikodok terus kita tinggalin sholat. Nah, itu bahaya itu. Takutnya itu kita mati dalam keadaan suul khotimah, biasanya sholat mati malah kagak sholat. Nah, bahaya. Itu lagi ya. Falamma yanzuru, maka tatkala melihat ahlul jannati, para penghuni surga, ya'tuna, mereka itu kemudian mendatangi ila sohroi, kepada tanah lapang, al wasiati, yang luas, wa yarawna, dan kemudian melihat juga mereka fiha, di dalamnya, asjarun, pepohonan, ya, pohon-pohon, mukhtalifatun, yang berbeda-beda. Jadi ketika orang-orang yang sudah bersiap masuk ke dalam surga ya, digiring tuh Pak, ya ibarat kita mah jalan-jalan tuh menuju surga. Nah, yang mereka kemudian disambut dengan taman-taman yang indah, pohon-pohon yang beraneka ragam. Wa alaiha, dan padanya, pada pohon tersebut, asmarun, ada buah-buahan, mukhtalifatun, yang bermacam-macam, yang beraneka ragam tuh. Konon di surga itu sebelum masuk surga Pak, di depannya lah, kalau bahasa kita pekarangannya ya,
Pekarangan surga itu kan ada pohon-pohon. Nah pohonnya itu beraneka ragam dan buahnya juga beraneka ragam. Jadi satu pohon buahnya kagak satu. Jadi misalnya ya pohon mangga itu buahnya bukan cuma mangga, ada nangka, ada duren, satu pohon. Nah itu hebatnya surga. Ya, cuma ada di surga. Gitu. Jadi buahnya beda, ya macam-macam, pohonnya pun macam-macam. Ya tentunya ini nggak bisa dibayangin dengan mata kita ya. Ini mah ceritanya doang ibaratnya gitu. Wallahu alam seperti apa. Tapi nanti di surga itu seperti itu. Ini baru jalannya doang. Jalanan setelah kita tadi dihisap tuh, tuh pasukan kamu tuh pimpinan kamu gitu ya, dipanggil kita. Nah itu kita jalan tuh. Nah sambil jalan kita ngeliat pohon-pohon itu. Wah, ini pohon duren kok ada nangkanya, ada mangganya. Kaget itu Pak. Nah, iya saya kasih bocoran supaya kagak kaget. Jadi besok tahu. Oh iya bener kata Bos Ustaz tuh. Pohon mangga ada durennya, ada nangkanya. Wa yarawna, dan kemudian mereka juga melihat al-uyuna, akan mata air, al-baridati yang sejuk. Kita ngelewatin tuh sumber air, mata air yang sejuk, tajri yang mengalir bainal asjari, di antara pepohonan tadi, wal azhari, dan juga bunga-bunga, al-mutanawaati, yang juga beraneka ragam, in kasyafat, yang mana mereka itu terbuka atau merekah, bermekaran, wazilalal asjari, dan juga naungan-naungan pohon, in basatot, yang mana mengembang mereka itu, fayanziluna, maka kemudian mereka berteduh tahta zilalil asjari, di bawah naungan-naungan pepohonan tersebut. Terus kita lewatin mata air, lewatin sungai gitu Pak ya. Kemudian kita istirahat di situ ya. Wa yasrabuna, kemudian kita minum minal uyuni, dari mata air tadi, al baridati, yang sejuk tadi. Fama yabqa, maka tidaklah tersisa, fi jawfihim, pada rongga badan mereka, gilun, rasa dengki, wala gisun, dan juga tidak ada sifat penipu. Nah, wala hikdun, dan juga tidak ada sifat dendam, wala hasad, dan juga tidak ada sifat hasud, iri, wala kibrun, dan juga tidak ada sifat sombong, wala ajzun, dan juga tidak ada sifat lemah, wala bugdu, dan juga tidak ada sifat benci, wala udwatun, dan juga tidak ada sifat permusuhan. Tuh. Jadi ketika kita mau masuk pintu atau gerbangnya surga, setelah kita melihat keindahan pepohonan, taman, bunga, ya mata air segala macam, terus kita kemudian duduk istirahat sejenak, lalu kita minum air dari mata air surga tadi. Ketika kita minum tuh air dari mata air surga tadi, maka hilang sifat-sifat jelek kita, maka hilang keburukan dalam diri kita, rasa dengki, rasa iri, dendam, ambisius, marah, mangkel, macam-macam hilang semua. Jadi sebelum masuk surga, ingat-ingat nih, kita bakal minum air yang mana air itu bisa menghilangkan sifat jelek keburukan kita. Makanya orang yang masuk surga pastilah orang baik. Yang dulunya di dunia mungkin suka marah-marah, di dalam surga hilang marah-marahnya. Jadi gak usah khawatir, Pak Ustadz, saya masuk surga sama bini saya. Emang kenapa? Bini saya tukang marah-marah. Tenang aja, masuk surga bini kita baik. Ya, kenapa? Udah minum tuh mata air itu. Orang yang hidup di dunianya suka ngiri, ya, masuk ke dalam surga dikasih minum itu, makanya ngirinya hilang di dalam surga. Kagak ada di dalam surga. Wah enak banget istana dia tuh. Wah Pak Ustadz enak banget istananya, gede banget, saya kecil. Kagak ada. Ya. Jadi rasa keburukan, sifat kita yang buruk, iri, dengki, hasud, dendam, itu ketika kita masuk surga hilang semua. Gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.